Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Sehat semua ya insya Allah ya. Pada pertemuan hari ini, pada pelajaran ilmu gizi, ya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun menu makanan bayi dan balita. Ya. Dapat kita lihat pada PPT PowerPoint di depan kalian. Nah, ya. Pertama-tama, sebelumnya saya sudah memberikan PPT awal ya, kemarin tentang materi gizi dan balita. Sekarang saya akan menerangkan sedikit perhitungannya, bagaimana menghitung, mencari kalori atau energi, kemudian dikonversi ke dalam menu, sehingga kita bisa membuat menu bayi dan balita. Ya, kita tahu bayi, ini gambarnya gambar apa nih anak-anak? Gambar bayi, kemudian dia tumbuh menjadi balita, ya. Batita dulu ya. Batita itu panjangan dari bawah, anak yang di bawah usianya di bawah 3 tahun batita. Kalau balita, anak yang usianya di bawah 5 tahun. Ya. Di sini, bayi merupakan manusia yang baru lahir sampai umurnya 1 tahun. Ya. Kemudian kalau balita, sebutan untuk batita dan balita, itu kita sebut anak yang ada di bawah umur atau usianya di bawah 5 tahun kalau balita. Kalau batita, anak yang usianya di bawah 3 tahun. Ya. Nah, masalah gizinya apa? Kalau bayi biasanya terjadi kegagalan pertumbuhan. Contohnya gizi buruk, gizi kurang, kurus gitu ya. Kemudian apalagi? Anemia gizi besi. Ya, kekurangan zat besi di dalam tubuh bayi. Konstipasi atau sembelit, susah buang air besar ya. Sehari itu tidak bisa dia buang air besar gitu ya. Kemudian alergi makanan, bisa merah-merah, ruam dan sebagainya yang ada di kulit. Kemudian apalagi? Diare karena laktos intoleran. Apa laktos intoleran? Laktos intoleran itu biasanya terjadi pada anak yang ketika sudah minum air susu sapi ya, kemudian tubuhnya tidak bisa menerima susu sapi tersebut sehingga menyebabkan diare dan sebagainya. Bagaimana masalah gizi pada balita? Sama ya, tidak berbeda jauh. Yang pertama anemia gizi besi, kekurangan zat besi dalam tubuhnya, sembelit atau konstipasi, susah buang air besar, kemudian keracunan logam berat, malnutrisi, umumnya ada yang gizinya kurang atau kurus gitu ya, ada yang over bahkan kegemukan gitu ya. Apalagi cacat lahir biasanya, sama karies gigi ya, giginya itu hitam-hitam gitu ya, karena kebanyakan makan yang manis gula ya. Kemudian mengapa kita harus memberikan atau membuat menu bayi dan balita? Ketika bayi lahir dari usia 0 sampai 6 bulan, cukup masih diberi susu atau ASI, air susu ibu saja. Ya, tanpa diberi makanan selain ASI atau air susu ibu. Ketika umur 6 bulan, ya, kita harus memberikan MPASI. Apa MPASI? MPASI itu makanan pengganti ASI. Kenapa harus diberikan pada usia bayi yang di atas 6 bulan? Karena kebutuhan energi dan kalori yang disediakan oleh ASI sudah mulai berkurang. Gitu ya. Nah, menu-menunya apa saja? Kita lihat ya. Di sini ketika 6 sampai 7 bulan, kita akan memperkenalkan sang ibu akan memperkenalkan kepada bayinya berupa makanan bubur susu. Bubur susu atau bubur yang bubur dalam bentuk lumat ya.
Ini namanya bubur susu. Biasanya antara sekitar 2 sendok makan ya untuk 2 sampai 3 kali makan. Ya. Kemudian apalagi ketika umur 8 sampai 9 bulan diberikan tim saring ya. Kalau tadi bubur susu, kemudian lanjut ke tahap berikutnya ketika sudah 8 bulan ke atas diberikan tim saring, makanan yang habis dihancurkan atau di blender ya, berupa nasi atau bubur beras, bubur dan sebagainya, kemudian dia saring ya. Bisa tambahannya nasi, sayur, lauk, kemudian di blender, tapi harus disaring. Itu yang namanya tim saring. Kemudian ketika sudah umur 10 sampai 12 bulan diberikan tim kasar. Kalau tadi saring harus disaring, kalau tim kasar dalam bentuk nasi tim, tapi masih teksturnya masih lembek atau lunak gitu ya. Itu nasi, sayur, lauk, itu biasanya dicampur gitu ya. Kemudian ketika umur 1 ke atas, 1 tahun sampai 5 tahun, itu kalian sudah bisa memberikan makanan keluarga, ya, makanan yang disantap oleh keluarga. Jadi sudah diberikan berupa nasi. Ini kita bisa lihat ya, ketika 12 bulan atau setahun itu udah dikasih nasi, sayur, lauk, dan sebagainya sama seperti makanan keluarga lainnya gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuknya bisa dilihat di gambar di slide ya. Kemudian, bagaimana jika ada tugas buatlah menu bayi dan balita, ya. Nah, sebelum membuat menu, kalian harus bisa menghitung kalori, ya, protein, karbohidrat, dan zat gizi lainnya. Bagaimana caranya? Kalian bisa melihat dalam yang sebelumnya di semester awal saya berikan, yaitu kalian bisa melihat di sana kebutuhan dari bayi atau balita ya, dari angka kecukupan gizi atau AKG, yaitu ada bab tersendiri di semester 1 sebelumnya. Ya, kalian bisa lihat lagi apa itu AKG, angka kecukupan gizi. Jadi di situ berupa tabel yang isinya angka-angka berapa kebutuhan atau berapa angka kecukupan ya, angka kecukupan dari energi, protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain mineral ya yang ada di tabel tersebut ya, berdasarkan kriteria apa? Umur, berat badan si anak, dan tinggi badan si anak. Ya, itu bisa dilihat di AKG. Ya, AKG angka kecukupan gizi. Maaf, tadi saya salah sebut. Ya, jadi bisa dilihat. Kita lihat ya di sini. Di tabel yang pertama, kita lihat. Ini angka kecukupan gizi untuk bayi dan anak. Kisaran umurnya 0 sampai 6 bulan, 7 sampai 11, 1 sampai 3 tahun, dan 4 sampai 6 tahun. Di sini ada kriteria umur. Kemudian berat badan yang standarnya ini menurut angka kecukupan gizi ini sudah tertera di sini. Kemudian tinggi badannya juga. Energinya kisaran segini, proteinnya juga ada di sini ya. Kita bisa lihat lemaknya, kemudian karbohidrat ya. Dan kalau di atas itu sama angka kecukupan gizi, tapi yang dalam bentuk yang dicari itu mineral berupa kalsium, fosfor, magnesium, dan lain sebagainya. Ya. Nih, jika ada pertanyaan, diketahui ada seorang anak balita, berarti di bawah 5 tahun ya, berumur 3 tahun di sini, dengan berat badan 15 kg, kemudian tinggi badan 95 cm. Kita disuruh untuk membuat menunya, menu bayi atau balita ini. Bagaimana caranya? Kita harus menghitung kecukupan energi, protein, lemak, dari mana? Dari angka yang tertera
ya. Ini biasanya nih yang tabelnya warna coklat, ya. Angka ini tabel ini tersusun dari angka-angka kebutuhan energi, ya, yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan tahun 2013 biasanya, ya. Di sini ada umur-umurnya. Karena kita bicarakan tentang bayi dan balita, kita lihat. Di sini ada umurnya 0 sampai 1, 1 sampai 3, dan ada kalau laki-laki kecukupan energinya 110 sampai 120, kalau umur 1 sampai 3 tahun 100. Ya, kalau perempuan tidak beda jauh, ya, kisarannya seperti itu. Tapi ini per kilogram berat badan. Ya. Jadi mencari energinya bisa pakai yang tabel ini atau dari tabel angka kecukupan gizi yang di atas AKG. Ya. Kalau ini sudah ketetapan dari sananya, jadi standar bakunya juga sudah ada. Ya. Kemudian karbohidrat 50-60%, lemak 20%, dan protein 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Jadi nanti tinggal dikalikan berat badan si anaknya. Ya. Nah, kita coba cara pertama dulu dengan menggunakan perhitungan pakai angka kecukupan gizi, ya. Yang kita harus cari yaitu angka kecukupan gizi ini dulu, energinya. Kan kita mau cari berapa kecukupan energi sama protein, itu yang terpenting dulu untuk menyusun menu. Yang pertama, bagaimana cara mencari kecukupan energi? Ya, kita lihat yang pertama, berdasarkan AKG, ya, kita harus mencari apa dulu? Mencari di sini faktor koreksi berat badan. Apakah berat badan si anak ini sudah ideal atau belum? Tadi 3 tahun dengan 15 kilo, ya. Tapi kita di sini nggak disebutin laki-laki atau perempuan. Jadi kita anggaplah kita ambil laki-laki, ya. Kemudian di sini bagaimana cara mencari koreksi berat badan, ya, berdasarkan AKG? Caranya berat badan si anak saat ini dibagi berat badan yang ada di angka kecukupan gizi, nih, ya, 13, ya. Ini ada 13, dibagi hasilnya berapa, ya. Jadi kalau tadi kan berat badan si anaknya 15 kilo, ya, dibagi 13 dari mana? 13 dari berat badan di AKG, yang ada di AKG, tetapan di AKG 13. Hasilnya 1,15, ya. Itu anak yang usianya 3 tahun. Jadi ini kita lihat, ambil dulu, lihat 3 tahun di sini, kemudian berat badannya 13. Berat badan awal atau berat badan si anak dibagi berat badan di AKG, hasilnya berapa? Itu adalah koreksi berat badan, ya. Setelah mendapat koreksi berat badan, baru kita bisa mencari kecukupan atau kebutuhan energi untuk anak tersebut. Berapa? Tadi faktor koreksinya kan 1,15 ini, ya. Dikali kalori yang ada di AKG. Anak 3 tahun tadi. Kita lihat, ini 3 tahun, energi atau kalorinya nih. Energi atau kalorinya sebesar 1125. Maka tadi faktor koreksi berat badan dikali 1125, jawabannya 1293,75 kalori. Maka di sini saya akan bulatkan menjadi 1300 kalori. Gitu, ya. Itu untuk mencari kalori. Bagaimana mencari protein? Sama, ya. Faktor koreksi berat badan yang tadi, yang 1,15 ini, dikali tetapan protein yang ada di AKG. Kita lihat, tadi kan usia 3 tahun nih. Energinya 1125. Berapa proteinnya? Ternyata proteinnya di sini 26. Ya, maaf. Punten. Kelewat. Sebentar. Mana? Ini, ya. Maaf, tadi kebutuhan protein, kemudian faktor koreksi berat badan dikali 26. Ya, lihat, tadi kan anak 3 tahun dengan protein berapa? Di sini 26. Maka di sini faktor koreksi berat badan dikali 26 sama dengan 29,9. Jadi saya bulatkan menjadi 30 proteinnya, 30 gram protein yang dibutuhkan si anak tadi, yang tugas tadi. Berarti ketemu dong.
berapa kalori si anak yang dibutuhkan sama proteinnya. Itu kalau pakai cara perhitungan dengan menggunakan AKG, angka kecukupan gizi. Ada yang lebih mudah lagi mencari kalori dan protein dengan cara apa? Yang kedua, kita lihat tabel yang coklat di samping. Kalau ini udah tetapan baku dari sananya ya. Bagaimana caranya mencari kebutuhan energi? Kita lihat. Anak usia 3 tahun, tadi kan 3 tahun. Kita anggap laki-laki ya. Maka saya ambil di sini laki-laki 3 tahun, berapa kalorinya? 100. Tapi ini harus kalori per kilogram berat badan. Artinya apa? 100 kalori yang ini dikalikan berat badan saat ini. Berat badan anak saat ini. Berapa? 15. Ketika dikali hasilnya 1.500 kalori. Gitu ya. Bagaimana kebutuhan proteinnya pakai cara kedua? Kita lihat. Proteinnya di sini sekitar 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Kalian bisa pilih, mau pakai 1,5 atau mau pakai 2 gram. Kalau saya di sini ngambilnya yang besar, 2 gram. Dikali berat badan anak saya ini, yaitu 15. Maka hasilnya adalah 30 gram. Tidak berbeda jauh dari cara pertama. Meskipun di sini cara pertama kalorinya yang atas menggunakan AKG 1300, yang bawah 1500 ya. Kalian boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Ya, semoga paham ya sampai di sini ya. Kalau nggak paham, kalian bisa japri atau WA saya. Ya. Kemudian bagaimana setelah mendapatkan angka-angka kalori dan energi tadi, maka kita akan bisa menyusun menu selanjutnya. Menu untuk bayi dan balita harus yang bagaimana, gitu ya. Kan balita tadi berarti di bawah 5 tahun, berarti udah bisa dong diberi makanan seperti makanan keluarga, berarti nasi, sayur, lauk, dan sebagainya. Tinggal bedanya apa? Untuk menu bayi dan balita itu harus yang sehat, ya. Kita lihat di sini. Seseorang dengan tadi saya ambil ya, pakai cara yang kedua berarti. Saya dapatkan hasil kalorinya anak tadi yang 3 tahun tadi 1.500 kalori ya dalam sehari. Maka pembagian menunya, karbohidratnya bagaimana? Karbohidrat kan tadi berapa persen? Kalau kita lihat karbohidrat ya. Kalau kita lihat punten-punten ini. Kalau kita lihat tadi karbohidrat itu 50 sampai 60% ya kan total energi. Lemak 20%. Maka kita lihat di sini karbohidrat 60% saya ambilnya. Boleh kalian ngambil 50%. Jadi kalau ada antara misalkan 1 sampai 2 kamu boleh pilih 1 atau 2-nya. Kalau ini 50 sampai 60 kalian boleh milih 50%-nya atau 60-nya. Saya ambil yang 60-nya, berarti 60 per 100 dikali berapa kalori tadi? 1.500 kalori. Hasilnya berapa? 900. Belum cukup selesai sampai di situ, harus kita bagi dengan 4 jika karbohidrat. Kenapa? Karena dalam 1 gram karbohidrat rata-rata mengandung 4 kalori. Gitu ya, maka kita harus bagi 4. Hasilnya berapa? 225 gram. Bagaimana lemaknya? Lemak saya ambil 20%, karena udah tetapan baku di sana ya. 20 per 100 dikali kalorinya 1.500, maka hasilnya 300. Nah, beda. Kalau karbohidrat dibagi 4, bagaimana dengan lemak? Lihat, di bawah ini ada tulisan 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Ya, jadi lemak kita bagi 9, hasilnya 33 gram lemak, gitu ya. Jika protein, tadi kan ada persentasenya juga ya, tapi saya tidak hitung lagi. Kenapa? Karena dari tetapan baku tadi yang 2 gram kali berat badan si anak didapat 30 gram, jadi nggak usah dicari lagi, tidak usah dihitung lagi. Ya. Nah, setelah kita mendapat perhitungan kalori, energi, karbohidrat, protein, dan lemak, maka kita bisa konversi ke menunya. Ya, kita lihat menu. Menu MPASI untuk bayi gimana? Kita lihat. Nah, ini
Di gambar ini bisa dilihat ya, 6-7 bulan, 8-9 bulan, ini beda-beda jenis makanannya. Frekuensinya sekitar berapa? 2-3 kali makan dalam sehari. Kemudian ada makanan selingannya, yaitu ada di materi pertemuan kemarin awal, kalian bisa lihat kembali. Ya. Syaratnya apa? MPASI itu harus mengandung karbohidrat, protein, kemudian protein nabati, protein hewani, dan utamanya serat. Serat itu biasa dari buah-buahan dan sayur-sayuran gitu ya. Kemudian biasakan ganti menu tiap 3 hari ya, karena takut bosan anaknya ya. Nah, setelah tadi dapat energi protein, saya di sini langsung ke slide selanjutnya ya. Nih. Tadi kan sekitar berapa? 1.500 ya. Saya di sini mendapatkan angka perhitungan sebesar 1.470 kalori, mendekati 1.500 dengan protein sebesar 31 gram. Diperoleh dari mana? Kalau tadi dari hasil hitungan ya, dari hitungan berat badan anak berdasarkan AKG atau berdasarkan tetapan baku yang ada, kalau ini kita membuat menunya, menu si anaknya. Menu anak itu terdiri dari makanan pagi, siang, malam. Jadi 3 kali makan saya memberikannya. Kemudian juga ada makanan selingan, biasanya snack di pukul 10 pagi sama snack sore ya. Nah, ini bingung ya, kebanyakan angkanya kita lihat pelan-pelan saja ya. Pertama, dari 1.500 ya, saya akan memasukkan misalkan nasi atau pengganti nasi ya, bisa roti, bisa mie, bisa pasta ya, mie-nya mie buatan sendiri ya kalau untuk bayi dan balita. Ini nasi atau penggantinya saya ambil ya dalam sehari itu 1 sampai 1,5 takaran ya. Gimana kita bisa tahu? Ini kita belajar dari materi di semester awal yang namanya nih, yang gambar-gambar di atas ini adalah DBMP ya. Apa DBMP? Daftar ya. DBMP, daftar bahan makanan penukar. Jadi di sini ada untuk karbohidrat nih apa aja, ada nasi berat 100 gram, kalorinya 175. Kemudian proteinnya 4 gram. Ya, di sini ada mie, ada kentang. Ya, di sini ada gram-gramnya, bisa kalian lihat. Nah, ini kalorinya. Kemudian ada lemak. Lemaknya di sini telur. Jika 1 butir berarti mengandung berapa kalori? 75 kalori. Ya, di sini selain telur juga banyak ya. Kemudian di sini juga ada protein hewani, kita ambil ikan misalkan. Di sini 45 gram atau 1/3 ekor ikan sedang, itu kalorinya berapa? Energinya 50 kalori ya. Kemudian ada susu, di sini saya ambil susu sapi 1 gelasnya sekitar berapa kalori? 125 kalori. Di mana angka-angka ini didapat? Sini udah ketentuan baku dari DBMP, daftar penukar bahan makanan ya. Jadi untuk mengkonversi yang tadi menu dapat kalori energi si anak 1.500 kalori, proteinnya 30 gram, kita harus mencari bagaimana 1.500 itu dikonversi jadi makanan ini pagi siang sore, tapi didapatnya sekitar 1.500 kalori, proteinnya sekitar 30 gram. Maka saya didapat nasi saya ambil 1 sampai 1,5. Pembagiannya apa? Siang saya kasih di sini nasi ya, 1 bahan penukar nasi ya. Malam juga saya kasih nasi, 1 bahan penukar, bisa dibikin bubur atau tim dan sebagainya ya. Kemudian pagi saya ambil di sini setengahnya ya, atau 0,5 ya. Kemudian lauk hewani sekitar 2 sampai 3 potong ya. Berarti kalau di sini ada 3 ya. Pagi sepotong, siang 1 potong, 3 1 potong ya. Jadi di sini beda-beda ya. Bisa telur, ikan, ayam ya. Kemudian lauk nabati, contohnya tahu tempe, bisa saya ambil di sini
2 potong. Jadi boleh 1 potong atau 2 potong. Saya ambil di sini 2 potong. Jadi 1 siang, 1 malam saya ambil ya. Kemudian sayur saya ambil sekitar 1 mangkok. 1 mangkok itu 100 gram. Buah saya ambil 3 potong. Jadi pagi 1 potong, siang 1 potong, malam 1 potong. Atau saya jadikan ini selingan nantinya ya. Kemudian susu saya ambil 2 gelas, pagi sama malam biasanya anak. Ya. Kemudian ada snack jam 10 saya buat snack di sini bun isi orak-arik saus keju. Ya. Kemudian biasanya dari semua bahan-bahan ini kan nanti dikonversi jadi masakan ya. Masakannya apa? Pasti akan sedikit memakai minyak, kemudian gula. Ya. Di sini dalam 1 hari maka akan menggunakan minyak sekitar diperkirakan 1 sendok teh dan gula setengah sendok makan. Nah, kita akan mencari kalorinya dari mana? Dari DBMP atau dari daftar bahan penukar makanan ya, yang ada di atas-atas ini. Angkanya yang di sini nih, protein, karbohidratnya. Ya, kita lihat. Kalau nasi, biasanya kalorinya berapa? Lihat. Di sini kan ada nasi nasi biasa ya, bukan nasi tim, bukan nasi jagung. Saya ambil nasi biasa 100 gram. Ya. Maka 100 gram itu adalah 175 kalori. Kalau di sini 175 siang, 175 malam, kemudian setengahnya ini kan berarti setengah dari 175 yaitu 87 ya. Setengah dari pengganti nasi atau roti, bisa mie dan sebagainya. Maka di total 87 tambah 175 tambah 175 437 ya. Kemudian untuk lauk hewani juga tadi saya ambil 1 telur, 1 ikan, 1 ayam. Ya, bisa kalian selain telur, misalkan nggak suka telur anaknya diganti mau ikan lagi, boleh. Tapi dengan pengolahan yang beda. Misalkan yang satu dipepes, yang satu dikukus, bisa seperti itu ya. Nah ini sama aja. Kita lihat di sini telur itu ada di protein. Oh ini ya, telur ayam ada di lemak. Maka untuk 1 butir telur katanya berapa? 75 kalori. Ya, maka saya di sini ambil 75 kalori. Bagaimana dengan ikan? Ikan ada di protein hewani. Nah, ini saya ambil ikan mas. Ini kan namanya daftar bahan penukar makanan ya. Jadi nggak harus ikan mas, mungkin jenis ikan lain, ikan lele, ya, ikan apalagi tuna, ini ikan salmon, masukin saja jenis-jenis ikan di sini mendekati, maka diambil kalorinya 50. Maka di sini untuk ikan 50. Kemudian ayam juga saya ambil di sini daging ayam tanpa kulit, di sini 1 potong sedang ya, atau 1 potong serang 1 paha gitu, atau mau dikukus, mau dikecap, bumbu kecap, atau mau dipanggang, itu proteinnya 50 kalori. Maka saya ambil di sini 50. Maka totalnya 75 tambah 50 tambah 50, 175. Sama ya. Untuk lauk nabati saya ambil di sini siang tempe, malam tahu. Ya. Berapa kalorinya? Lihat tempe. Tempe itu ada di mana nih? Tahu dan tempe. Kita lihat. Oh ini ya, maaf ketutupan saya. Ya. Ini lihat tahu tempe. Ya. Untuk tempe, ya kita ambil di sini 75 kalori. Maka di sini tempe 75. Tahu juga sama. Ya. Tahu di sini 1 biji besar diambil 75 kalori. Maka kalorinya 150 kalori. 75 tambah 75. Dapat segini. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya. Selain itu sayur. Sayur saya ambil di sini sayuran. Sebenarnya ada ya tabelnya juga, cuman nggak muat. Jadi saya ambil ininya aja. Angka-angka yang tertera untuk sayuran. Sayuran itu untuk 1 mangkok 50 kilokalori ya.
karena saya ini 1 mangkok untuk seharian, ya, maka ini enggak nyampe 1 mangkok saya. Kalau 1 mangkok kan 100 gram, ya. Sedangkan saya di sini ngambilnya 1/4 mangkok, 1/4 mangkok, sekitar setengah mangkok lebih dikit, ya. Maka di sini 37,5. Ya, di mana dibagi 4 ini. 50 ini yang ada di sayuran dibagi 4. Kemudian buah. Buah saya ambil 3 potong. Pagi 1 potong, siang 1 potong, malam 1 potong. Total buah di mana nih buah? Sebenarnya ada juga gambarnya, cuma saya tidak masukkan sini ya. Enggak muat kebanyakan inian tulisan. Maka di sini buah-buahan dan gula berapa kalorinya? 50 kalori, ya. Nah, berarti buah di sini jika 1 potong, 1 potong, 1 potong, total 150. Sama susu juga. Susu di sini susu sapi ya. Saya ambil karena anaknya sudah balita, maka di sini susu sapi ada di susu lemak sedang. Lihat. Ya, 1 gelasnya mengandung 125 kalori. Kalau saya ambil pagi 1 gelas berarti 125 kalori, malam 125 maka total 250 kalori. Ya. Kemudian snack malam, ya ini ada isi buns, isi orak-arik, saus keju. Kalau dijabarkan ada banyak isinya ya. Jadi roti isinya sayur ya. Kemudian isinya ada lauknya juga dikit. Nah, ini total ketika dihitung sekitar 195 kalori gitu ya. Kemudian minyak dan gula, minyaknya ini untuk 1 kali pemakaian sehari ya, kurang lebih menumis ya, apalagi biasanya yang diberi mentega dikit ya, itu sekitar 1 sendok teh yaitu 50 kalori. Dari mana? Di sini sebenarnya ada juga. Untuk minyak dan lemak itu 1 sendok teh mengandung 50 kalori, itu daftar bahan penukar makanannya ya. Gula juga untuk setengah sendok makan, tadi gula kan 50 kalori, kalau setengahnya maka 25, maka sini saya 25. Ketika ditotal semua kalorinya dari awal sampai akhir, ini untuk sekali makan ya, sekali, maksudnya sehari makan, pagi, siang, sore, snack ya, ini totalnya 1470, maka diperkirakan ya kurang lebih mendekati 1500. Proteinnya juga sama ya, sekitar 31. Maka menu ini yang akan saya konversi menjadi menu balita nanti ya. Kita bisa lihat dari slide setelah ini. Nah, ini jadi saya ambil nasi, saya ambil 1 setengah ya, 1,5 saya ambil yang terbesarnya. Kemudian lauk hewani saya ambil 3 potong, lauk nabati saya ambil 2 potong, sayuran sehari itu saya ambil setengah mangkuk lebih gitu ya. Jadi di sini nggak harus segini, kita bisa membuatnya sendiri, bisa 1 mangkuk boleh, tapi takutnya nanti kebanyakan sayur anaknya juga tidak mau ya, jadi dibagi-bagi. Kemudian buah saya ambil 3 potong, susu di sini harusnya 2 gelas karena tadi saya bikinnya pagi sama malam ya. Di sini contoh dari buku hanya 1 gelas. Ketika saya buat di sini menjadi 2 gelas harusnya. Nah, setelah didapat angka-angka ini tadi, maka ini pagi, siang, malam dikonversi. Roti mau diapain pagi ini? Mau dicampur lauknya apa? Tadi kan adalah telur, bisa dibikin macam-macam ya. Bisa dibikin sandwich, bisa dibikin roti apalagi selain roti kukus sama telur atau buns tadi ya, kita lihat. Nah, setelah ini contoh ya, ini menu 1500 kalori contohnya. Bangun tidur tadi saya kasih menukan susu 2 gelas, berarti bangun tidur 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas, berarti udah cukup 2 ya tadi dari perhitungan kan. Kemudian pagi saya memberikan menunya berupa bubur ikan brokoli, masih dalam bentuk bubur ya.
karena ini balita. Ya, bubur ikan brokoli terdiri dari apa? Beras, isinya ada beras. Yang digunakan berapa? Di sini contohnya 25 gram. Kemudian ada isinya brokoli, ikan kakap, tahu, ya. Totalnya berapa kalorinya? 176. Ya. Kemudian buns orak-arik, tadi ini isinya telur ayam, keju, terigu. Ini timbangan dari berat gram-gram sebelum dimasak ya. Telur ayamnya 5 gram, kejunya diperkirakan 2,5 gram, margarin, susu, dan sebagainya. Ini dihitung dari daftar bahan makanan penukar sekitar 192, gitu ya. Kemudian siang, tadi kan menunya nasi, berarti harus ada lauknya, lauk hewani dan lauk nabati. Tadi saya ambil apa? Di sini digunakan chicken drumstick, berarti ayam dong. Nasinya seporsi, ya, 50 ya, ternyata dia makainya 50, berarti setengah porsi ya. Kemudian dia dibikin chicken drumstick dari sayap ayam berarti. Dia mengambilnya 2,5 gram. Ya. Kemudian minyak sekitar berapa di sini? Kalau nasi ini kayaknya tidak tulisannya tidak rata ya. Jadi roti terdiri dari 1 buah roti buns yang isinya telur 25, keju 5 gram, terigu 2,5 gram, margarin 2,5, susu 25 ml. Sedangkan nasi tadi benar, pakainya 1 porsi nasi untuk siang 100 gram. Ya. Kemudian sayap ayam 1 potong 50 gram. Ya. Kemudian minyak 2,5, tahu ya, sekitar 50 gram. Bisa dipepes tahunya ya. Di sini pundi tahu itu seperti pepes ya. Dibikin tahu, kalau pepes kan pakai telur ya. Di sini telurnya sekitar 5 gram lah. Maka didapatlah angka 506. Dari mana? Ini yang siang. Nasi, ayam, tahu. Ya. Kemudian tadi ada ditambah lagi di sini sayuran. Tadi saya ambil porsi sayur di sini untuk siang ya, 0,25 gram. Di sini banyak nih, bisa kalian konversi jadi apa aja, bisa wortel, buncis, kacang panjang ya. Nah, ini sayuran-sayurannya. Nah, di sini ada makanan selingan. Ternyata di menu ini buah campurnya, tadi kan buah saya bikin 3 porsi, maka dijadikan buah campur. Ini enggak ada daging ayam ya. Daging ayam itu terusan dari makan menu siang. Ya. Jadi di sini nih sup minestrone ada daging ayam kecil dipotong. Jadi sayur sop. Dia bentuknya sayur sop tapi ada daging ayamnya di sini ya. Jadi gabungan. Totalnya ini yang 506 kalori itu dari makan siang tadi. Ada nasi, ayam, tahu, sama sop yang isinya ada daging ayamnya dikit. Ya. Kemudian makanan selingan berupa buah campur. Jadi tadi kayaknya buahnya yang 3 potong itu dijadikan makanan selingan. Ya. Pepaya, melon, stroberi, dan sebagainya. Di sini terhitung 51 kalori. Kemudian sore tadi kan nasi diambil sekitar di sini 75 gram ya, karena malam porsinya lebih sedikit lagi. Kemudian dikasih tadi kan ikan ya, maka ikannya dibuat rolade saus tomat. Isi rolade apa aja? Kan ada ikannya, pakai telur kalau rolade, ada terigunya, ini gram-gramnya ya. Kemudian ada margarin dikit ya, ada pakai saus tomat karena rolade saus tomat. Berapa? 50 gram. Nah, tomat ini masuk sayur juga ya. Jadi sayurnya dimasukin tomat di sini. Ya. Kemudian tempe. Tadi kan ada tempe juga, maka tempenya
dibikin apa? Tempe digoreng panir, ya. Ditepungin, ya. Berupa tempe sebesar berapa? Sebesar sepotong 50 gram tempe, satu porsinya ya tadi. Kemudian pakai tepung terigu 5 gram, kemudian pakai telur dan pakai minyak, ya. Kemudian sayurnya ketika sore saya bikin sup oyong. Misoa itu seperti bihun. Jadi di situ ada apa aja? Isinya oyong, ya. Kemudian isinya oyong 10 gram, oyong 50 gram ya, misoanya 10 gram. Nah, itu isinya. Ya, sup oyong misoa. Nah, itu total kalori untuk sore terhitung dari DBMP atau daftar bahan makanan penukar itu 391 kalori. Nah, berapa total seluruh kalorinya dari bangun tidur pagi, snack pukul 10, kemudian tambah siang kalorinya, kemudian pukul 16 ya, snack selingan pukul 16, kemudian makan sore ya, itu kalorinya dijumlah ya, didapatlah 1530 kalori ya. Jadi begitu untuk penyusunan menu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sebelum menyusun menu bayi atau balita untuk membuat MPASI atau makanan pendamping ASI ya, maka kita harus mengetahui berapa kebutuhan energi atau kalori si bayi atau si anak dan berapa kebutuhan energi, protein, karbohidrat, lemaknya. Yang biasa dipakai menggunakan DBMP biasanya sih mencari energinya dulu ya, kemudian proteinnya. Itu yang penting, baru bisa dikonversi atau dirubah menjadi menunya ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Semoga paham, insya Allah ya. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan video kita kali ini. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.